Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dalam kitab Roma pasal 2 ayat 29. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati, secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Alai naing ma Jahudi di bagasan rohana. Parsunatonipe naing ma di bagasan roha hinorhon nitoddi. Unang hata nipatik. Akasi songonima dapotan puji-pujian sian debata. Datung sian jolma. Baginya pujian datang dari Allah. Dalam Roma 2 ayat 17-29, Rasul Paulus menegaskan bahwa semua orang disambut di dalam kerajaan Allah, tanpa membedakan seseorang Yahudi atau bukan Yahudi, tanpa memperhatikan apa yang mereka makan, pada hari apa mereka beribadah, atau apakah mereka disunat atau tidak. Paulus mengatakan bahwa seseorang diselamatkan oleh kasih Allah yang dinyatakan dalam Yesus Kristus, bukan karena mengikuti seperangkat peraturan. Kita baca dalam Roma 10 ayat 4, Galatia 5 ayat 1-6. Menurut Paulus, hukum Taurat bermanfaat sebab ia menunjukkan dosa kita. Kita baca di Roma 3 ayat 20, Galatia 3 ayat 19. Dan memperlihatkan apa yang suci dan yang baik. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang oleh karena kasih Allah yang telah dinyatakannya sebagai umatnya, yang tidak akan berlaku curang, semestinya mensyukuri, menghargai, dan hidup untuk melakukan Taurat Tuhan. Sunat merujuk pada tanda perjanjian khusus Allah dengan umatnya. Sunat merujuk pada tanda perjanjian khusus Allah dengan umatnya. Semua pria Yahudi diwajibkan untuk menjalankan ritual ini. Menurut Paulus, menjadi seorang Yahudi yang disunat tidak ada artinya kalau orang itu tidak menaati hukum Taurat Allah. Sebaliknya, bangsa lain yang tidak bersunat akan menerima kasih dan pengakuan Allah jika mereka menaati hukum Taurat Allah. Paulus selanjutnya menerangkan bahwa seorang Yahudi sejati atau seorang yang menyenangkan hati Allah bukanlah seorang yang telah disunat saja, melainkan seorang yang hatinya benar dengan Allah dan menaatinya. Menjadi seorang Yahudi berarti kita berada di dalam keluarga Allah, pewaris dari semua janjinya. Namun Paulus menjelaskan bahwa keanggotaan di dalam keluarga Allah didasarkan pada sifat-sifat batiniah, bukan lahiriah. Semua orang yang hatinya benar dengan Allah adalah orang Yahudi sejati, yakni bagian dari keluarga Allah. Hadir di gereja atau dibaptis, diteguhkan atau diterima menjadi anggota tidaklah cukup. Sama seperti melakukan sunat tidaklah cukup bagi orang Yahudi. Allah menginginkan pengabdian dan ketaatan sepenuh hati dari kita. Menjadi pewaris dari semua janji Allah dan menjadi keluarga Allah di dalam Yesus Kristus. Pengabdian dan ketaatan kita sepenuhnya kepada Allah bukanlah untuk mencari pujian dari orang-orang di sekitar kita.
Jika tujuan kita hanya sekedar mencari pujian dari orang di sekitar kita, maka sebatas itulah bagian kita. Allah menghendaki pengabdian dan ketaatan kita sebagaimana yang diteladankan oleh Yesus Kristus. Sehingga bagian kita bukan pujian dari manusia, melainkan pujian dari Allah yang berdampak hingga pada kehidupan yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Ajarlah kami untuk setia kepadamu saja, taat kepadamu saja, dan mengabdi hanya kepadamu saja ya Allah di dalam Yesus Kristus. Sebab Engkaulah kehidupan kami, Engkaulah segalanya dalam hidup kami ini. Karena segala apapun yang ada dalam hidup kami, Engkau izinkan terjadi, dan semua yang terbaik Engkau anugerahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.